Pihak Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan terhadap PT Almira Nusaraya yang disebutkan oleh AKBP Akhirudin ini sebagai pemilik gudang yang ada di dekat rumahnya yang juga menimbun solar dan juga BBM bersubsidi. Penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam diamankan sejumlah dokumen. Kemudian juga sejumlah orang diantaranya adalah wanita berinisial A dan suaminya berinisial S beserta kepala lingkungan setempat untuk dimintai keterangan di penyidik di Treskrimsus Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, alamat rumah ini dijadikan alamat kantor PT Almira Nusaraya. Namun ketika penggeledahan diketahui bila rumah tersebut hanya memakai ruang garasi mobil untuk ruang berkas-berkas. Sedangkan untuk identitas dan legalitasnya, di rumah Pak Sutri, Suheri, dan Almira ini tidak pernah dipasangkan plang kantor PT Almira Nusaraya. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi pemeriksaan AKBP Akhirudin Hasibuan di Treskrimsus Polda Sumatera Utara. Dugaan gratifikasi terkait dengan peran yang bersangkutan, terkait dengan peran AHA itu, terkait dengan peran. Makanya penyidik saat ini sedang melakukan penyidikan ya. Sedang melakukan penyidikan bukan penyelidikan. Sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi. Terhadap dugaan gratifikasi yang tentu nanti bisa dilapiskan dengan tindak pidana pencucian. Apa yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari penggeledahan yang berjalan selama 5 jam ini? Rekan kami Novri Afrandi akan menjelaskan untuk Anda. Silakan Novri. Ya Putri Viola dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari depan rumah korban yaitu Ken Admiral yang berada di Komplek Tasbih 2. Yang mana korban Ken Admiral ini menjadi korban penganiayaan oleh seorang anak perwira berpangkat AKBP yaitu AKBP Akhirudin Hasibuan yang mana tersangka berinisial AH. Yang mana penganiayaan ini dikatakan oleh pihak tersangka akibat perkalian 1-1 antara Ken dan juga AH dan menyeret sang ayah AKBP Akhirudin Hasibuan karena dianggap membiarkan dan menyaksikan perkalian tersebut. Ia pun tersangkut dalam sidang etik begitu yang akan dilaksanakan esok hari, di mana dalam kasus pembiaran ini saat ini dia sedang ditempatkan di penempatan khusus di Polda Sumatera Utara dan juga membuka tabir-tabir lainnya yang berkaitan dengan AKBP Akhirudin Hasibuan. Yang mana saat ini AKBP Akhirudin Hasibuan sedang ditelusuri terkait kasus kepemilikan gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediamannya. Dan dikatakan ternyata gudang ilegal tersebut dimiliki oleh PT Almira Nusaraya yang terdaftar resmi di Pertamina, namun lokasi yang didaftarkan dengan lokasi tempat beradanya gudang ilegal ini tidak sesuai. Dan kemudian pun pihak kepolisian melakukan penggeledahan di gudang tersebut, kemudian melakukan pemasangan garis kepolisian yang hingga saat ini masih terpasang dan juga turut melakukan penggeledahan di rumah AKBP Akhirudin Hasibuan terkait kasus kepemilikan senjata laras panjang yang dikatakan oleh pihak korban sempat dikeluarkan oleh pihak tersangka begitu saat Ken Admiral bersama rekan-rekannya menyambangi rumah dari AH untuk meminta pertanggungjawaban pengerusakan mobil dan pemukulan. Dan kemudian pihak kepolisian juga kembali menggeledah gudang solar ilegal tersebut yang berada di Jalan Guru Sinumbaraya, Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian penggeledahan tersebut pun melibatkan dari pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan juga kembali menggeledah rumah AKBP Akhirudin Hasibuan, yang mana dari penggeledahan tersebut diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kwitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK kendaraan, dan rekening koran. Yang mana selama penggeledahan tersebut juga turut disaksikan oleh istri dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Dan pada hari yang sama juga pihak Polda Sumatera Utara turut menggeledah PT Almira Nusaraya yang dikatakan hanya semacam berbentuk rumah begitu dan tidak ada tanda-tanda adanya gudang solar di lokasi tersebut. Dari penggeledahan tersebut, pihak kepolisian juga menyita sejumlah dokumen, diantaranya dokumen perizinan hingga dokumen pembelian BBM. AKBP Akhirudin Hasibuan pun mengakui kepada pihak kepolisian bahwa ia
menerima uang ataupun jaji atau dapat dikatakan gratifikasi sebagai pengawas di gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari rumahnya. Yang mana ia menjadi pengawas dari PT Almira Nusa Raya tersebut sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan pihak kepolisian pun menelusuri terkait kasus ini, terutama dari pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Dan pemirsa, memang pada Jumat 28 April ini pasca kasus penganiayaan ini menjadi besar dan menjadi perhatian publik, rumah dari Ken Admiral sempat dilakukan teror, yang mana pada pukul 3 pagi pada Jumat dini hari tersebut, rumah Ken Admiral ini dilempari batu dan juga jeruk purut begitu oleh orang tidak dikenal dan beserta bunga rampai yang kemudian menghebohkan warga sekitar dan juga terutama penghuni rumah dan security ataupun penjaga keamanan dari komplek ini. Sempat dilakukan pengejaran, namun pelaku ataupun orang tak dikenal tersebut berhasil kabur setelah diketahui aksinya oleh warga sekitar. Pihak keluarga pun pada pukul 3 pagi tersebut menghubungi kami, awak media, untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Kemudian pihak keluarga juga turut melaporkan kejadian teror ini kepada pihak kepolisian dan langsung dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mendatangi rumah dari Ken Admiral, melakukan penjagaan dan pengawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses penyidikan dari kasus penganiayaan ini dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Dan hingga saat ini memang sudah sekitar 25 orang saksi yang ataupun lebih begitu yang diperiksa oleh Polda Sumatera Utara terkait kasus penganiayaan, dan masih 1 orang tersangka saja yang telah ditetapkan, yaitu Aditya Asibuan atau yang disebut dengan inisial AH, anak dari AKBP Akhirudin Asibuan. Ia pun disangkakan dengan pasal penganiayaan berat begitu dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan sang ayah dijadwalkan esok hari akan menjalani sidang etik terkait pembiaran penganiayaan tersebut. Dan tentunya saat ini kasus yang melebar ini juga turut membuat rekening, dikatakan begitu, rekening dari sang ayah yang berjumlah puluhan miliar ini diblokir oleh PPATK dan juga pihak-pihak lainnya yang bersangkutan karena diduga ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Dan sementara kami masih terus menunggu seperti apa update yang dilakukan ataupun penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara terkait kasus kepemilikan gudang solar ilegal, kemudian usaha-usaha lainnya yang dapat dikatakan bisa saja ditemukan usaha-usaha lainnya yang dianggap ilegal begitu. Dan dikatakan juga informasi yang kami dapatkan, kendaraan yang dimiliki oleh AKBP Akhirudin Asibuan juga turut akan diamankan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ataupun tindak pidana pencucian uang yang sedang diduga begitu dilakukan oleh AKBP Akhirudin Asibuan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Medan Sumatera Utara. Saya kembalikan ke Putri Viola di Jakarta. Terima kasih Nofri Afandi atas informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Dan tadi pemirsa, Nofri sudah bercerita bahwa teror demi teror ini didapatkan oleh keluarga Ken Admiral. Dilempar batu rumahnya. Kemudian yang terbaru juga sesuai dengan cerita dari rekan kami Nofri, rumah dari Ken Admiral ini kemudian dilempar bunga rampai, dilempar jeruk purut. Apa sebenarnya kemudian maksudnya? Banyak juga yang mengaitkan hal ini dengan sesuatu yang mistis. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini termasuk juga bagaimana dari sudut pandang pakar metafisika dan juga sosiolog. Pemirsa, kita akan lihat kronologi kasus penganiayaan oleh anak polisi Aditya Hasibuan. Ini kemudian terlapori menyetop kendaraan Ken, yaitu Ken ini menjadi korbannya di SPBU Jalan Ring Road Medan, Sumatera Utara. Kemudian juga memukul korban di bagian pelipis kanan sebanyak 3 kali dan menendang spion mobil korban lalu pergi. Ini terjadi pada 21 Desember 2022, jadi di penghujung tahun lalu. Kemudian pada tanggal 22 Desember, Ken bersama 2 temannya mendatangi rumah di Jalan Karya Dalam, Medan, bermaksud menyelesaikan permasalahan pemukulan dan perusakan. Kemudian juga AH atau Aditya Hasibuan ini kembali melakukan penganiayaan terhadap Ken. Ketika melihat itu kemudian AKBP Akhirudin selaku orang tua diduga membiarkan anaknya melakukan penganiayaan.
Apa yang diderita atau dialami oleh Ken? Nah, Ken ini mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan kiri, leher, kepala bagian belakang, juga luka pada jari telunjuk dan jari tengah kanan dan kiri karena juga digigit oleh Aditya Hasibuan. Korban melaporkan perlakuan ataupun juga penganiayaan Aditya Hasibuan ini ke Medan, atau maksud saya ke Polres Medan. Kemudian dilakukanlah gelar perkara 27 Februari. Saling lapor, Ken Admiral dan Aditya Hasibuan, kasus kemudian ditarik ke Polda Sumatera Utara. Nah, Anda juga lihat bagaimana kemudian ada Twitter atau akun Twitter yang mengunggah aksi penganiayaan ini dan juga menyita perhatian dari masyarakat kemudian menjadi viral. Banyak juga yang mengatakan termasuk para pengamat institusi kepolisian bahwa kalau tidak menjadi viral kasus ini tidak mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian untuk diselesaikan. Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Ayah Aditya, yaitu AKBP Akhirudin, dicopot dari jabatannya di kepolisian. Ini pada 26 April 2023. Artinya 3 bulan lebih sejak penganiayaan terjadi dan juga sejak laporan ke Polres Medan. Rumah Ken Admiral, korban penganiayaan anak polisi diteror benda mistis, terjadi 28 April. Kemudian 29 April tim gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumut menggeledah kantor PT Almira Nusaraya terkait gratifikasi AKBP Akhirudin yang menerima imbalan sebagai pengawas gudang solar ilegal. AKBP Akhirudin juga mengaku bahwa ia menerima gratifikasi. Dan seperti yang sudah sempat saya kabarkan tadi bahwa hari ini dilakukan penggeledahan di kantor PT tersebut, PT Almira Nusaraya. Baik pemirsa, untuk bisa memberikan pandangan kepada Anda mengenai teror-teror yang dialami oleh keluarga Ken Admiral, karena terakhir teror yang diterima ini dikaitkan juga dengan sesuatu yang berbau mistik. Yang dilempar benda-bendanya atau barang-barangnya ke rumah Ken Admiral ini ada jeruk purut, kemudian juga ada bunga rampai, ada jarum kabarnya. Nanti kita akan dengarkan dari pihak keluarga Ken Admiral. Sebenarnya bagaimana pakar metafisika memandang ini dan juga kenapa cara-cara seperti ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Seperti apa kepercayaan masyarakat tanah air. Untuk itu kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari pemerhati metafisika Ki Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam yang indah. Baik, di depan sudah ada, saya lihat peraganya, ada bunga dan daun, nanti bisa dijelaskan ya, lebih jelas, jauh pasti. Ki Sunarto. Ya. Kemudian juga sudah hadir di samping saya, ini akan kita undang pada malam hari ini untuk bisa melihat dari sudut pandang sosiologi, karena beliau sebagai sosiolog juga, Pak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Ya. Baik, Pak Trubus, Ki Sunarto, sebelum nanti kita akan berbincang lebih jauh, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebenarnya teror seperti apa persisnya yang dialami. Ini ibu dari Ken Admiral, yaitu Ibu Elvi Indri, akan bercerita langsung kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu Elvi, sudah berapa kali Ibu dan keluarga mendapatkan teror? Hanya 1 kali, Mbak. 1 kali? Pada tanggal 28 April itu, Ibu? Iya. Baik, Ibu, barang-barang yang dilemparkan ke rumah... tanggal 28 April pagi. Iya. Baik, Ibu, barang-barang yang dilemparkan ke rumah Ibu apa saja? Dia jeruk perutnya ada 2 yang sudah dibelah, jadi masing-masing jeruk itu dibelah 4. Terus bunganya yang bermacam-macam bunga yang ada di situ, dan bunganya wangi seperti wangi rempah-rempah seperti itu, Mbak. Diletakkan di depan rumah di bawah tangga. Di depan rumah, di bawah tangga, artinya kemungkinan pelaku ini melemparkan ya Bu ya, barang-barang tersebut? Atau bisa masuk ke dalam rumah? Tangganya iya, di bagian... Rumah saya ini kebetulan di Tasbih 2, rumahnya nggak berpagar, Mbak, langsung teras kami langsung ke jalannya langsung jalan tanpa pagar. Baik Ibu, saya bisa bayangkan.
Jadi pelaku tersebut datang menaruh itu semua posisinya adalah di tangga. Tangga menuju pintu utama ya Bu? Iya Mbak, karena rumahnya agak tinggi, naik tangga dulu ke atas, ketemu jalan utama, baru halaman. Jadi dia taruh di tengah-tengah pintu di halaman, baru menuju ke tangga sekitar 3 meter menuju tangga masuk ke pintu utama. Baik, ada saksi Bu saat itu yang melihat atau memergoki? Ada, itu rumah saat itu kan dijaga sama karyawan kita namanya Dede. Kebetulan Dede lagi turun ke bawah ke basement untuk buang air kecil toilet. Pada saat dia balik naik ke atas, terus dia ngelihat ada yang pakai baju jaket warna hitam, kepalanya ditutup, baru celana hitam, sedang meletakkan menuangkan itu yang bunga-bungaan itu di depan teras yang saya bilang tadi. Terus penjaga saya langsung teriakin maling. Nah, berupaya untuk ngejar, tetapi dia lari sangat kencang ke arah pos security. Nah, pekerja saya juga lari ke pos untuk kejar, mungkin terlalu cepat, akhirnya dia ketinggalan sampai di pos security. Nah, baru diinfoin itu ada orang tadi yang taruh bunga. Nah, security-nya bilang, kita ada dengar abang teriak, tapi kok nggak ada suara kayak suara teriak maling, kok cuman kayak ngaung-ngaung aja. Nah, jadi pihak dari security Tasbih ngecek ini ke depan sampai ke McDonald. Rupanya ada info tadi ada sepeda motor yang menunggu di depan McDonald. Nah, dicari-cari coba seputaran itu tidak ketemu lagi. Nah, akhirnya baru security-nya datang ke rumah lagi. Nah, kita ceritakanlah, minta tolonglah supaya kalau ada yang keluar masuk agak diperhatikan. Nah, itu yang kejadian subuh itu jam 3, baru kita lihat ini Mbak, apalagi yang ada rupanya ketemu itu sepertinya dia ngelempar jeruk perut dulu ke arah pintu, karena pintunya membal Mbak, kan pintunya kayak bahannya stainless gitu. Jadi membal, keguling dia jeruk perut itu ke bawah tangga untuk naik. Nah, itulah yang kita lihat, 2 jeruk perut dibelah 4 sama bunga 1 tumpuk yang udah wangi. Nah, itu Baik. kejadian paginya itu kami sekitar jam 9 telepon ke pengacara. Nah, terus pihak pengacara mungkin menghubungi Polda Sumatera Utara, betapa cepat Pak Dir Krimum mengirim terus timnya ke lokasi rumah kami untuk artinya namanya, saya nggak percaya sama magic itu semua. Ya. Kita serahkan sama Allah. Tetapi kan takut juga ya Mbak, karena Ya. lagi ada seperti ini masalahnya. Betul. Ya. Kami pahami Ibu tadi mengatakan bahwa tidak percaya. Ya, saya terima kasih lah. Baik Ibu. Kemudian tapi Ibu mungkin saya juga ingin sekali, Ibu mungkin sebagai warga yang tinggal di Medan Sumatera Utara, apakah kemudian sering mendengar jika sebuah rumah dilempari hal seperti ini di Medan Sumatera Utara, ini apa Bu? Terkait apa mungkin Bu? Apakah memang ini diidentikan dengan hal-hal yang magic dan sebagainya Bu di sana di Medan? Kalau menurut orang-orang mungkin ya, sebagian orang Medan berpikir sepertinya ada magic, mungkin gitu ya Mbak. Cuman saya nggak bisa bilang, saya takut kenapa ada jeruk perutnya dibelah 4, terus kok ada bunga-bunganya yang wangi. Kayaknya di antara bunga-bunga mungkin ada seperti jarum-jarum kecil. Nah, tapi kalau saya nggak percaya, itu kan kita orang Muslim, musyrik itu nggak boleh. Tapi ya kalau orang-orang bilang ya itu suruh hati-hatilah. Saya akhirnya panggil anak, besoknya kenduri di rumah, panggil anak yatim, panggil ustadz, didoakan semua rumah, mudahan dijauhkan dari apapun lah niat orang yang kita nggak tahu. Itulah Mbak yang bisa kita buat Mbak.
Baik, Bu Elvi saya pastikan lagi, jadi ternyata selain bunga, selain jeruk, ada jarum-jarum juga ya Bu? Menurut saya nggak berani lihat di plastik itu karena bercampur. Kemungkinan karena kan yang di rumah ini megangnya hati-hati. Apa mungkin ada, mungkin saja. Cuman kan saya nggak berani lihat. Saya takut juga Mbak, mana tahu nanti benar ada sihir kena ke saya. Mungkin Mbak, yang udah pasti saya lihat jeruk perutnya 2, Baik. masing-masing jeruk perut dibelah 4. Ya. Baru semua bunga ada di situ. Bunga yang wangi, bunga yang kayak di kuburan itu ada semuanya. Baik, baik Ibu Elvi, Kinarto apa itu sebenarnya? Jeruk purut, kemudian bunga yang wangi kalau Ibu Elvi mengatakan seperti yang di kuburan katanya. Ya Ibu, mendengar cerita Ibu, ini merupakan suatu kenyataan. Ini simbol tindakan mistis ataupun simbol tindakan supranatural dan teror psikis. Bukti adanya teror psikis, Ibu sudah takut. Sudah 2 kali, 2 kata takut sudah diucapkan. Dan bahkan melakukan upaya kenduri, ngundang yatim dan lain sebagainya. Ini teror psikis. Teror psikis ini dengan tindakan psikologis, tindakan dengan simbol-simbol mistis, yaitu adalah jeruk purut atau bahasa sana itu unte paring. Ya. Simbol jeruk purut itu simbol supranatural yang untuk mencelakakan orang. Dan itu tadi ada 2 jeruk purut. Betul, 2 jeruk purut itu melambangkan jeruk purut yang nuansa laki-laki dan jeruk purut nuansa wanita. Apa maksudnya Jadi itu, ada Ki? jeruk purut laki dan sama jeruk purut wanita. Tandanya jeruk purut laki, apabila jeruk purut itu ditegakkan, ya itu bisa berdiri tidak ngelimpang, itu tandanya laki-laki berdiri. Jadi secara visualnya bagian jeruk purut yang bagian distal di sini ini adalah menonjol, bagian yang dekat tangkai juga menonjol. Sedangkan yang wanita di bagian distal ujung di sini ini tidak menonjol. Jadi kalau jeruk purut ditegakkan itu berdiri itu jeruk purut laki. Pasangannya jeruk purut yaitu adalah ini ya, adalah daun sirih ya, daun sirih. Biasanya orang-orang yang mempunyai perbuatan ataupun niat jahat itu menggunakan simbol-simbol jeruk purut sama ini, itu pertama kali diserahkan, ditaruh di kuburan. Di kuburan yang orang baru saja meninggal, sehari meninggal. Kemudian ada tadi Ibu menyatakan ada bunga yang wangi. Betul. Ya, bunga wangi. Bunga wangi itu bunga-bunga biasa merah, mawar, itu kemudian dikasih rajangan irisan-irisan pandan wangi. Dan di irisan kadang-kala irisan daun sirih ini. Nah, di tempat-tempat tertentu bahwa jeruk purut ini memang di daerah Sumatera Utara sana yang saya pelajarin dan saya punya informan-informan, itu memang di dalam pustaka lak-lak di sana, pustaha lak-lak itu ada berkaitan dengan magic, black magic yang biasanya menggunakan jeruk purut. Nuansa orang-orang sana, orang Sumatera Utara di sana, apabila di daerah-daerah itu mendengar atau mencium aroma buah jeruk purut itu, nuansanya menimbulkan nuansa mistis. Apalagi orang-orang di sekitar sudah mendengar informasi, mempunyai memori bahwa ada itu digunakan untuk black magic, untuk santet dan lain sebagainya. Di sini menimbulkan ketakutan. Itu adalah teror psikis. Di samping teror psikis itu merupakan tindakan yang nyata untuk berbuat jahat. Baik, saat kemudian jeruknya itu ada dibuka dan sebagainya, irisannya dibelah, apakah berbeda itu? Beda. Jeruk purut itu saya perhatikan tadi, itu namanya jeruk purut pecah bulan. Nah, tandanya jeruk purut pecah bulan itu dari sana diambil dari tanamannya itu ada tanda meletek, bahasa Jawanya meletek karena matahari, karena tua. Nah itu kemudian dibelah menjadi 4. Dibelah menjadi 4 itu agar membuyarkan ataupun memecahkan masalah-masalah yang dihadapin. Tinggal ini ada 2 hal menurut saya. Ini teror psikis ataupun dengan mengirim energi-energi supranatural, energi jahat, energi yang tidak baik untuk merusak, ya, bukan membangun tapi untuk merusak. Yang kedua menimbulkan ketakutan. Dengan adanya ketakutan, akal pikiran orang ini, ibu dan sebagainya, nggak bisa berpikir, nggak bisa bernalar dengan jernih. Adanya kekhawatiran, takut. Dengan adanya ketakutan itu, emosinya tergoncang. Nah,
Dari disitulah mereka tidak bisa ngontrol diri. Nah, adanya ketakutan saja. Ini teror. Baik. Pak Trubus, teror psikis dengan menggunakan berbagai macam alat seperti ini, media seperti ini, supranatural, banyak masih dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di tanah air ini, Pak Trubus. Iya, kalau dari sisi sosiologi memang masih banyak masyarakat kita menggunakan cara-cara itu. Karena apa? Karena dia beranggapan itu yang paling efektif ya untuk melakukan semacam teror, semacam intimidasi atau menakut-nakuti, atau juga dia berpikir bahwa dengan cara itu yang segala kegalauan, segala kepanikan dan macam-macam itu terbentuk gitu. Artinya terjadi. Nah, dalam sosiologi itu ada istilah satanic panik gitu. Jadi panik secara massal yang diciptakan. Jadi itu mereka menciptakan kepanikan massa di situ. Jadi masyarakat tetangganya ini kan merasa semua masyarakat jadi ini kan jadi heboh kemana-mana. Nah, itulah yang diciptakan namanya satanic panic gitu istilahnya itu. Jadi satu kondisi di mana kepanikan secara massal nantinya. Dan ini memang kategori di budaya kita banyak terjadi dan biasanya modusnya macam-macam gitu. Modusnya itu macam-macam. Ada yang menggunakan nanti jarum-jarum tadi ada disebutin, ada yang pakai paku-paku untuk ini. Tapi semuanya itu sebenarnya lebih kepada ini menciptakan ini ya ketakutan, teror ya, ketakutan, panikan agar konsentrasinya berbuyar gitu ya. Ambiar kalau orang Jawa itu ambiar, sehingga mereka yang menuntut atau mereka nanti akan menggugat balik atau kaitannya dengan hukum ya, karena itu kan lebih banyak ke persoalan hukum sebenarnya ini. Nah, karena itu arahnya itu lebih kepada bagaimana kemudian supaya orang tidak melakukan pelaporan, menggugat atau apa. Jadi mereka terkurung sendiri. Tapi memang itu bisa saja kalau dilihat dulu di kasus di KPK. KPK dulu juga sering dikirimin bunga-bunga seperti itu kan. Tapi hampir semuanya memang arahnya adalah membenarkan bahwa perilaku-perilaku itu ditujukan untuk ini menyelamatkan dirinya dari tekanan-tekanan situasi yang dihadapi. Baik. Tadi Kinanto sudah menjelaskan bahwa jeruk purutnya, jeruk pecah bulan, maksudnya apa gitu kan? Kemudian bunga-bunganya semacam ini, kemudian jarumnya. Tapi mungkin nanti Pak Trubus, termasuk Ibu Elvi, Ibu kalau nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Trubus ataupun juga Pak Toki Sunarto, mungkin bisa ditanyakan nanti lebih lanjut Ibu. Tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali saat lagi. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kinanto sudah menjelaskan jeruk tadi, jeruk pecah bulan ada 2 yang dikirimkan kepada keluarga Ken Admiral. Pak Kinanto juga menjelaskan jeruk itu kemudian laki-laki perempuan, bunganya juga seperti apa. Tapi ada satu juga kemungkinan, memang masih kemungkinan karena saya sempat membaca dari keterangan yang disampaikan oleh anak dari Ibu Elvi, kakak dari Ken Admiral ini di beberapa media memang ada jarumnya. Tapi tadi saat saya pastikan ke Ibu Elvi, memang Ibu Elvi tidak terlalu mengetahui secara pasti. Tapi kemungkinan kalau ada jarum ini seperti apa maksudnya, Kinanto? Jarum itu adalah benda tajam, benda yang bisa untuk melukai seseorang. Jadi di situ sudah merupakan simbol, sudah program bahwa dengan jeruk, dengan jarum itu bisa untuk melukai orang yang dituju. Biasanya jeruk purut itu dimasukkan jarum pentul ataupun kalau enggak jarum yang sudah berkarat. Nah, kalau sudah jarum berkarat dia mengharapkan orang yang disasar itu targetnya itu sakit, bahkan bisa meninggal. Kalau hanya jarum itu dibuat supaya sakit, menderita. Tinggal kalau yang sakit itu energi di situ memunculkan bisa jadi tiba-tiba keluarga itu pernah sakit jantung atau sakit paru-paru. Lah itu yang bisa kena karena tambah ketakutan. Semakin terjadi ketakutan, sakit jantungnya tambah. Semakin tidak bisa tidur, lama-lama imunitas tubuh turun, lama-lama bisa sakit. Lah untuk itu perkuat iman Ibu Elvi dan keluarganya. Imannya harus diperkuat. Kalau toh ada pikiran, biasanya digunakan untuk nyantet, katakan itu tidak santet. Itu hanya orang mencoba teror saya kuat. Gitu. Itu harus dimulai dibangun dari diri kita sendiri. Ketika dalam memorinya seperti itu sudah ada, itu santet, akhirnya menjadikan takut. Buktinya Ibu Elvi tadi takut. Nah, itu sudah masuk ke teror psikologis. Kalau itu diteruskan terus-menerus, Ibu harus berupaya supaya teror psikologis dihilangkan, terutama memori-memori itu kaitannya santet dibersihkan dulu. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan penguasaan diri. Seperti apa penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu dia harus bisa berpikir secara logik. Setelah bisa berpikir secara logik, Ibu Elvi dan keluarganya menyatakan bahwa ini teror psikologis. Ini tidak berguna buat saya. Nah, diperkuat secara fisik dulu.
kemudian secara fisik, kemudian secara psikis. Dengan adanya diperkuat ada keseimbangan fisik dan sama psikis, tidak ada apa-apanya. Nah, kalau tindakan-tindakan yang supranatural, ibu berdoa, ibu dengan kerendahan hati, ibu sebagai muslim, saya ada doanya yaitu sholawat tunjina. Itu bisa melepaskan kegiatan malapetaka. Ya, baik, itu. menjadi masukannya berarti juga untuk Ibu Elvi. Ibu Elvi sejauh ini kalau tadi selain mengadakan kenduri, menggunakan anak yatim, mengundang anak yatim, adakah kemudian upaya lain Ibu setelah kemudian Ibu mendapatkan teror itu? Kita sekarang setiap malam baca ayat kursi 44 kali, Mbak. Untuk semua yang tinggal di rumah harus baca ayat kursi. Nah, jadi seperti tadi disampaikan, kita orang muslim kan nggak boleh percaya Mbak itu musyrik. Tetapi namanya takut kan, ya takut juga. Cuman yang bisa kita buat sekarang ya kita berdoa, membaca kayak seperti ayat kursi, yasin kalau malam Mbak. Nah, dengan banyak berdoa itu ya kita percaya semua Allah udah mengaturlah takdirnya. Orang mau berbuat bagaimanapun, kalau memang belum naasnya keluarga kami, pasti akan dilindungi oleh Allah, Mbak. Baik, kita harapkan bersama Ibu perlindungan begitu Ibu. Tapi apakah penjagaan rumah juga diperketat Ibu saat ini? Ada yang berbeda dengan penjagaan rumah Ibu? Oh sudah Mbak, sejak kejadian itu paginya terus, biasa kan rumah saya tuh CCTV-nya yang biasa aja Mbak, pakai HP lihatnya. Nah sekarang udah saya pasang CCTV yang bisa nyimpan untuk 1 bulan. Terus yang jaga rumahnya shiftnya itu 12 jam. Jadi memang udah betul-betul ekstra hati-hati kali Mbak. Baik. Ya, Pak Trubus, yang juga membuat saya ini selalu bertanya-tanya juga, memang orang ini semakin percaya, maksudnya masih ada orang percaya, walaupun memang belum tentu terbukti khasiatnya dan sebagainya, maksudnya belum tentu tersampaikan begitu, belum tentu kemudian terbukti kebenarannya, tapi terus kemudian masih saja melakukan hal ini, Pak Trubus. Iya, karena ada sugesti kan. Sugesti di negara-negara maju pun seperti di Amerika juga banyak orang bersugesti menggunakan cara-cara seperti itu. Ini kan perilaku primitif yang memang ada di dalam diri manusia, tetapi berkembang di dalam masyarakat yang kalau di kita kebetulan masyarakat agraris ya, yang sehingga lebih cenderung menempatkan benda-benda alam itu dipakai untuk berbau animisme dinamisme sebenarnya. Nah, karena itu sebenarnya kalau teori sosiologi itu ada namanya teori simbolisme, sehingga perilaku simbolis itu memang akan menjadi konkret nyata. Karena itu di dalam hukum itu kemudian dibuatlah satu aturan tersendiri, ada satu pasal di KUHP itu akan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak resah kan. Karena kan sesungguhnya ini yang diciptakan adalah keresahan. Resah, kemudian panik, galau, dan lama-lama tidak percaya dan akan berkembang situasi masyarakat nanti percaya pada hal yang sifatnya irasional tadi gitu loh. Ini yang berbahaya karena itu negara memberikan perlindungan melalui KUHP itu agar mereka tidak istilahnya semena-mena lah orang dengan cara-cara menggunakan teror-teror bunga-bunga, teror-teror berbau mistis. Bahkan ada juga yang menggunakan binatang-binatang seperti ular, seperti apa kan ada juga itu digunakan ular atau jenis binatang kalajengking juga ada itu jenis seperti itu. Nah ini kan semuanya kalau tidak diberikan satu penegakan aturan yang baik, maka masyarakat nanti secara leluasa menggunakan cara-cara itu untuk membenarkan perilakunya. Nah, dalam hal ini menurut saya memang cara yang paling terbaik adalah bagaimana diri kita memenuhi. Kalau individu itu kan punya ini ya, daya untuk menahan dari situasi-situasi yang membuat panik gitu ya. Jadi dengan cara apa ya, interaksi sosial gitu ya. Jadi berhubungan baik dengan tetangga, dengan temannya, dan mengundang meminta pendapat baik tentang itu ulama, kalau agama ya ke ulama lah gitu ya, atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang bisa memberikan rasa aman, rasa tenang gitu. Sehingga dalam hal ini kasus ini menurut saya lebih baik diletakkan pada posisi bagaimana ini kasus hukum yang sesungguhnya karena penganiayaan ya, yang kemudian diarahkan agar orang yang jadi korban tadi yang dianiaya, artinya Ken Admiral ini juga tidak memberikan laporan kemana-mana. Sebenarnya kan sudah ditakut-takutin seperti itu. Atau kamu berhadapan dengan orang hebat loh, saya orang
orang punya wibawa, punya kedudukan, status peranan. Kalau orang sosiologi orang punya status ya, stratifikasi tertinggi. Jadi kamu jangan melawan aku, kira-kira seperti itu. Nah ini kan cara-cara yang sungguhnya adalah lebih banyak ya merendahkan martabat orang lain sebenarnya. Baik. Memang hingga saat ini kita belum mengetahui siapa yang melempar itu, begitu kan, ke rumah dari Ken Admiral atau ke rumah Ibu Elvi. Tapi memang karena kemudian pelemparan itu terjadi pada saat kasus ini berkembang, sehingga banyak yang mengaitkan juga dengan sedang berjalannya prosesnya kasus ini, begitu. Tapi Bu Elvi, bagaimana pengembangan dari pihak kepolisian, Bu, hingga saat ini? Apakah ada laporan atau polisi sudah berhasil mengidentifikasi siapa pelaku pelemparnya ini, Bu? Kemarin itu tim dari Polda sudah memeriksa CCTV seputaran komplek dari ujung ke ujung sampai ke McDonald sampai ke Center Point. Mungkin pihak kepolisian lah Mbak masih dalam investigasi, belum ada perkembangan selanjutnya, saya juga nggak nanya. Nah, tapi mereka udah kerja ya maksimal banget lah. Satu komplek ini dari ujung ke ujung sampai ke mall depan udah dia cek semua CCTV-nya. Baik, kami harapkan juga segera tertangkap, Bu, pelakunya. Jadi Ibu dan keluarga juga bisa tenang. Tapi mungkin terakhir, Kinarto dan juga Pak Trubus mungkin juga bisa diberikan masukan kepada mungkin Ibu Elvi dan keluarga, apa yang harus dilakukan untuk bisa membentengi diri ini. Untuk Ibu Elvi dan keluarga, saya mengharapkan Ibu tetap usahakan untuk gembira. Karena gembira itu merupakan suatu obat. Yang paling praktis, usahakan kalau bangun tidur, nyanyi saja Bu di depan cermin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi itu merangsang, menstimulasi agar otak kita, rangsangan kita, tubuh kita bisa bergembira. Ketemu orang gembira. Dari pandangan Ibu ini tadi, pembicaraan Ibu itu dalam posisi masih takut, stres. Sehingga secerah senyum pun nggak ada. Ibu, mari tersenyum, Bu. Gembira itu adalah obat, Bu. Ya, gembira. Untuk caranya tersenyum, Ibu bayangkan wajah Ibu yang sedang gembira. Apa mungkin saat Ibu menerima hadiah, lulus, sarjana, sukses, foto yang Ibu gembira itu lihat. Tampilkan kegembiraan Ibu. Itu untuk meningkatkan imunitas dan menyingkirkan hal-hal yang menakutkan itu. Sehingga ketakutan tidak ada di dalam pikiran Ibu, memori Ibu, dan tidak ada di dalam perasaan Ibu. Yang ada kegembiraan. Baik. Terima kasih. Ya, terakhir singkat mungkin Pak Iya, Trubus. menurut saya sih Ibu ini sudah baik dalam arti dia sudah melaporkan kepada yang berwajib kan, hal nanti ke Polda melalui pengacaranya, karena kita negara hukum ya memang harus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, agar Ibu ini terus tidak dihantui rasa hal-hal yang berbau mistis tadi, panik dan sebagainya, memang membangun ini apa istilahnya ya bertetangga lah, dalam arti interaksi sosial yang baik kepada tetangga, kepada teman saudara. Ya boleh saja itu melalui arisan atau bentuk-bentuk hal-hal yang lain, ya doa-doa bersama. Nah, itu sebagai bentuk dalam rangka untuk konteksnya membangun solidaritas sosial, Mbak. Itu yang penting, karena kalau sudah seperti ini tidak ada obat jitu ataupun semuanya kembali bagaimana kita membangun trust ya kepada orang lain, kepada tetangga dan sebagainya. Mungkin memperbanyak ini istilahnya berderma sedekah, charity kepada orang lain juga itu hal yang sangat positif, Mbak. Baik, Pak Trubus terima kasih, Kinarto juga terima kasih. Sudah hadir di sini juga memberikan pesan-pesan juga dan juga pandangan-pandangan. Ibu Elvi terima kasih Ibu sudah berkenan untuk bisa menceritakan hal ini kepada kami. Kami harapkan kasusnya juga cepat selesai, ditangani oleh pihak kepolisian dan jadi sudah tertangkap semoga atau bisa ditangkap segera pelaku dari pelemparan hal-hal seperti itu, Ibu. Selamat malam Bu Elvi, selamat malam Pak Trubus, Kinarto. Baik.